Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Sukma, NIM 22020088, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Video presentasi sederhana ini saya buat demi memenuhi salah satu tugas atau ujian akhir semester mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu saya, yakni Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, judul materi kali ini yaitu rencana bisnis usaha atau business plan. Judul bisnis plan saya yaitu jajanan milenial atau churros banana milk, yang mana ide bisnis ini yaitu menjual makanan berupa cemilan kue dalam kotak dengan berbagai topping pilihan yang terdiri dari susu, coklat, biskuit, potongan biskuit, Oreo, caca, dan keju. Dikemas dengan kotak ukuran tingginya lebih kurang 6 cm dan berdiameter 10 cm. Adapun latar belakang dari bisnis ini yaitu ada berbagai macam makanan yang dapat dikonsumsi di waktu luang, baik itu makanan berat maupun makanan ringan. Makanan ringan yang dimaksud di sini adalah cemilan yang biasanya dimakan saat bosan dengan makanan berat. Cemilan manis sangat bisa dijadikan pilihan untuk sekedar menemani kegiatan saat belajar, contohnya. Jenis cemilan yang sekarang digandrungi masyarakat luas adalah salah satunya yaitu churros banana. Rasanya manis dan teksturnya lembut. Kita bisa membuatnya sendiri atau membelinya di toko kue. Kue ini tersedia dalam berbagai ukuran, mulai yang kecil, yang sedang hingga besar. Tapi di sini saya menggunakan ukuran yang sedang. Churros banana sangat direkomendasikan karena ukurannya yang kecil dan bisa dibawa kemana-mana tanpa perlu repot karena ukurannya. Kemudian struktur organisasi. Nama usaha itu jajanan milenial, bidang usaha yaitu makanan ringan, nama produk itu churros banana milk, alamat Kosikina Living, Jalan Parkit. Kemudian visi dan misi perusahaan. Visi yaitu visi perusahaan kami menjadikan churros banana sebagai cemilan yang sehat dan menyenangkan sehingga dikenal masyarakat luas dan dijadikan pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi cemilan tersebut. Kemudian adapun misi dari usaha kami yaitu menghasilkan churros banana ini yang mempunyai sertifikat halal, bisa dikonsumsi semua kalangan dengan rasa dan varian yang banyak. Kemudian adapun tujuan usaha. Pemilihan usaha jenis ini memiliki tujuan mendapatkan laba, memberikan bentuk brownies yang variatif, kemudian mencapai target penjualan. Adapun keunggulan dari produk kami yaitu produk usaha ini memiliki keunggulan yaitu berkualitas dan dijamin higienis karena buatan sendiri, tangan sendiri. Kemudian ukuran yang mudah dibawa, variasi rasanya beragam dan tidak membosankan. Kemudian analisa pasar. Analisa pasar diperlukan supaya produk ini bisa dijual, maka dari itu analisis pasar diperlukan untuk mengetahui produk secara detail dengan analisis sebagai berikut, yaitu yang pertama, kekuatan produk bisa dinikmati oleh semua kalangan, higienis dalam bahan dan proses pembuatan, harga relatif terjangkau. Kemudian adapun kelemahan produk yang bisa dibuat oleh masyarakat semua kalangan hanya tahan sampai beberapa hari, banyak pesaing dengan jenis produk yang sama, kurang. Kemudian peluang pasarnya sangat luas, penawaran langsung ke pembeli, bisa pun online. Kemudian harga kue ini per potongannya dijual sekitaran Rp6.000, termasuk yang terjangkau, bisa ke kalangan anak-anak. Kemudian media promosi dilakukan dengan cara menyebar brosur offline dan online dengan mencantumkan promo. Kemudian tempat penjualan produk dilakukan di kantin sekolah, bisa di kampus dan di gedung perkantoran di kantin. Kemudian target promosi kami yaitu pertama, wanita dan pria umur 7-50 tahun. Kemudian anak sekolah, mahasiswa, mahasiswi, dan pekerja. Kemudian ketiga, menggunakan media sosial setiap hari. 4, menyukai jajanan kekinian. Kemudian detail produk.
produksinya, yaitu cara pembuatan produk. Yang pertama, bahan 240 ml air, 100 gram gula tawar, tepung terigu, sendok teh garam, 2 butir telur, 2 buah pisang uli, kemudian setengah kilogram minyak goreng. Kemudian dengan topping 30 gram keju mini, 30 gram susu coklat, kaleng, Oreo dan caca itu tambahan topping. Kemudian alat tusuk sate sempit, kompor, kuali, piring, mangkok, dan sendok. Kemudian cara pembuatannya, pertama didihkan air, masukkan mentega tawar dan sedikit garam, masak hingga hampir mendidih. Kemudian yang kedua, masak dengan api sedang, kemudian masukkan tepung terigu, aduk rata hingga tidak mengempal. Matikan api dan biarkan adonan dingin. Kemudian yang ketiga yaitu tambahkan telur ke dalam adonan, kemudian aduk rata. Setelah jadi, balutkan pisang dengan adonan churros. Kemudian yang kelima, goreng hingga matang atau deep frying. Kemudian yang keenam, cacon coklat. Yang pertama yaitu siapkan topping dengan membuat topping susu coklat ke dalam Oreo. Kemudian taburkan ke churros banana. Kemudian tambahkan topping sesuai dengan. Kemudian yang ketujuh, sajikan. Ini adalah foto produk atau dokumentasi yang telah kami buat. Kemudian keuntungan modal bahan baku, pertama itu garam setengah sendok teh, seperempat maksudnya, kemudian mentega sekiranya 7.000, tepung terigu sekiranya 3.000, telur 2 butir 5.000, pisang setengah sekat 15.000. Kemudian air 240 ml. Total keseluruhan bahan baku yaitu 30.000. Kemudian bahan tambahan seperti kotak kemasan 3.000, susu kaleng 13.500, kemudian topping Oreo keju caca 11.700. Total semuanya yaitu 28.200. Kemudian bahan baku ditambah bahan tambahan 30.000 tambah 28.200, jadi total pengeluaran semuanya yaitu 58.200. Itu laba kotor. Kemudian perhitungan keuangan, harga jual sekitar 6.000 dikali 30 per kotak sama dengan 180.000 rupiah. Kemudian HPP pengeluaran 58.200, laba kotor 180.000. Kemudian biaya penjualan itu pembuatan brosur 15.000, biaya listrik dan air 10.000, kemudian biaya sewa 10.000, kemudian biaya lain-lain 10.000. Jadi totalnya yaitu 45.000. Jadi laba bersihnya yaitu 135.000. Penutup, produk brownies mini diharapkan mampu dikenal secara luas sehingga bisa berkembang dan mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, produk ini mampu mendapat perhatian yang besar agar mampu menjelma menjadi usaha yang berkembang pesat. Baiklah, itu adalah uraian rancangan bisnis yang akan saya jalankan dan kembangkan seandainya nanti saya membuka sebuah usaha makanan. Baik, sampai di sini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan karena manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.